Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita pagi hari ini bersama-sama di rumah kita masing-masing beribadah kepada Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita agar kebaikan Tuhan terus melekat dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur terima kasih buat semua kebaikan, kemurahan yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami di hari Minggu ini Tuhan. Engkau ambil alih setiap pribadi kami yang beribadah kepadamu. Kami memegang janji-Mu ya Tuhan, bahwa ibadah itu mengandung janji Allah pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan ketika kami mengerjakannya dengan baik-baik disertai dengan takut akan Tuhan, kami pasti diberkati bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga untuk bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagi hari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu, kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau diperlakukan kepada kami ketika kami beribadah. Kuasa kegelapan, sihir, santet, perdukunan, mantra-mantra yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami, bahkan kekuatan virus corona di udara Bapa, kami berdoa pagi hari ini kuasanya diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai ibadah kami. Karena pertolongan yang berasal daripada-Mu memampukan kami Bapa mengucap syukur dalam segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus pun berkata,
berkati dengan kesehatan yang prima dari surga. Mari lawat kami Tuhan pagi hari ini. Mari lawat kami di hari Minggu yang berbahagia ini Tuhan. Biar kuasa-Mu menguasai hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan kemurahan. Engkau menyediakan perkara-perkara indah dalam hidup kami. Kalau hari ini kami Bapa boleh beribadah semua karena anugerah-Mu. Terus pimpin bangsa dan daerah kami. Terus pimpin keluarga dan kehidupan pribadi kami di masa pandemi ini Tuhan. Agar kami selalu dekat kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah yang membuat kehidupan kami selalu dibaharui. Terima kasih Roh Kudus bertata menguasai pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Aku berjalan di tangan-Mu ya Tuhan. Kau membentukku lebih indah lagi. Saat yang
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih setia dan anugerah, dan kami mengucap syukur atasnya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu, dapat menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas, sehingga setiap kami yang menerimanya, merenungkannya dan melakukannya dapat mengalami mujizat dan bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Sang Kepala Gereja. Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan di dalam Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Kejadian pasal 30 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, dilahirkan karena cemburu. Dilahirkan karena cemburu. Kecemburuan adalah rasa benci yang timbul karena melihat kelebihan, melihat harta benda atau posisi orang lain, dan adanya keinginan untuk memiliki semuanya itu bagi diri sendiri. Kecemburuan adalah rasa benci yang timbul karena melihat orang lain, melihat harta benda orang lain, melihat posisi orang lain, dan adanya keinginan untuk memiliki semuanya itu. Kita di sini melihat Rahel cemburu kepada Leah, saudara. Dan pada akhirnya Rahel dapat melahirkan seorang anak yang bernama Dan. Tetapi kelahiran Dan diawali dari sebuah motivasi kecemburuan. Kita melihat bagaimana saudara-saudara Yusuf juga cemburu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, rasa kecemburuan yang negatif dapat menghinggapi siapapun. Bahkan Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang ketiga dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bani Asaf cemburu atas kemujuran orang fasik. Bani Asaf cemburu atas damai sejahtera yang dimiliki orang fasik. Bani Asaf cemburu kepada kecongkaan orang fasik. Bani Asaf cemburu kepada kehidupan orang fasik, saudara. Bahkan seorang yang melayani Tuhan seringkali atau tidak sedikit yang memulainya bagi Tuhan, tetapi sebenarnya diawali dari motivasi cemburu. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud lain. Bahkan kecemburuan itu bisa menghinggapi di dalam dunia pelayanan. Di sini dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, karena kecemburuan, melihat gereja lain mungkin, hamba Tuhan yang lain mungkin, atau pelayanan orang lain.
Tetapi kita tahu saudara, akibat dari kecemburuan sungguhlah luar biasa. Alkitab berkata saudara, di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-30 dikatakan, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Hari ini kita belajar untuk memurnikan motivasi dalam kehidupan kita. Ketika kita bekerja di kantor, ketika kita memulai usaha atau sedang berusaha, bahkan ketika kita melayani, biarlah kita kembali membersihkan hati kita, menjauhkan diri dari segala motif-motif kecemburuan atas keberhasilan orang lain. Bani Asaf belajar saudara, bagaimana agar hatinya tidak lagi cemburu. Ada beberapa hal yang saya catat di sini saudara. Bagaimana agar hati kita dijauhkan dari rasa cemburu yang negatif. Karena apapun yang kita kerjakan, baik dalam dunia sekuler maupun di dalam dunia kerohanian, jika kecemburuan ada di dalam hati kita, maka kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Dan apa yang kita kerjakan hanya mencerai-beraikan. Yang pertama saudara, kita belajar dari Bani Asaf, bagaimana dia memulihkan hatinya dari kecemburuan melihat kemunculan orang fasik. Alkitab berkata saudara, Bani Asaf mulai melihat dari perspektif Tuhan. Bani Asaf kembali melihat dari perspektif Tuhan. Mengapa saudara? Karena kecemburuan itu membuat dia memiliki cara pandang yang sempit. Bahkan Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 13 dikatakan saudara, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia memiliki pandangan yang sempit bahwa Allah tidak adil. Mengapa Allah memberkati orang fasik lebih daripada orang-orang yang melayani Tuhan? Bahkan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 katakan, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Bahkan saudara, kita melihat orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan pun tidak lepas dari kecemburuan. Biarlah di hari-hari ini jika ada di antara kita yang cemburu melihat orang fasik mengalami keberhasilan di tengah pandemi ini, biarlah kita kembali kepada perspektif Tuhan, memandang dengan cara pandang Tuhan, bahwa ketidakadilan yang ada di bumi ini adalah keadilan bagi Tuhan. Kita percaya saudara bahwa Allah tahu dan Allah sangat tahu atas kehidupan kita. Yang kedua saudara, bagaimana agar kita dilepaskan dari kecemburuan. Di dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-14 dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Kita melihat kejadian ini bagaimana Lot cemburu melihat Abraham yang diberkati. Dan pada akhirnya mereka, gembala Lot dan gembala Abraham, berkelahi saudara. Sesuatu yang luar biasa karena Abraham adalah seorang paman, sementara Lot adalah kemenakannya. Dan Lot sejak kecil dipelihara oleh Abraham. Tetapi ketika sama-sama sudah berkuasa, Lot dibakar api cemburu, sehingga dia meminta
bagian dari harta Abraham. Tetapi saudara lihat, kalau saudara melihat ayat-ayat sebelumnya, bagaimana reaksi Abraham menghadapi itu. Abraham mengalah, saudara. Abraham berkata, kita ini saudara, mengapa kita bertengkar? Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan, kata Abraham. Sepertinya apa yang dilakukan Abraham, sikapnya ini adalah sikap yang menyerah, yang tidak memiliki prinsip untuk mempertahankan. Tetapi saudara lihat di ayat 14 ini, saudara, ketika Abraham menyerahkan apa yang menjadi miliknya kepada Lot, dan Lot berpisah dengan Abraham, disitulah Tuhan memberi janji kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Tuhan menunggu sikap kedewasaan Abraham. Ternyata Abraham tetap berjalan dalam kasih, sekalipun apa yang dimiliki oleh Abraham dirampok dan direbut oleh Lot. Kita sudah belajar dua, bagaimana agar kita dihindarkan dari perasaan cemburu. Yang pertama, pandanglah dalam perspektif Tuhan. Segala sesuatu, saudara, bukan dengan pandangan yang sempit. Yang kedua, milikilah kasih. Ketika materi menjadi imateri dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan harta yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudara, kita belajar bagaimana agar hati kita dimurnikan dan dilepaskan dari kecemburuan. Di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18 dikatakan, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Saudara, ada sesuatu yang unik di sini. Abraham bersama Sarah tidak punya anak, bahkan Sarah mandul. Tetapi Abraham justru mendoakan Abimelek bersama dengan istrinya, dan doa Abraham dijawab Tuhan. Istri Abimelek mengandung. Saudara bisa bayangkan, Abraham yang sedang bergumul tidak memiliki anak, mendoakan orang lain agar punya anak. Di pasal yang ke-21, saudara, ayat yang pertama dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Setelah Abraham mendoakan orang lain, Tuhan membuka kandungan Sarah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana perasaan kita ketika kita gagal dalam usaha kita, gagal, terus kita melihat orang lain, kita doakan dia agar berhasil, dan orang itu berhasil sementara kita masih gagal. Tetapi Tuhan sekali lagi menguji hati, saudara. Bagaimana agar kita tidak terjerat di dalam perasaan cemburu yang negatif. Yang ketiga, doakan orang lain agar mereka diberkati. Doakan orang lain agar mereka dipulihkan. Doakan orang lain agar kehidupannya berhasil. Dan Alkitab sekali lagi menguji hati kita, saudara. Jangan ada rasa cemburu ketika lihat orang lain berhasil. Jangan ada rasa cemburu ketika orang lain memiliki peluang yang besar. Tetapi teruslah berdoa bagi orang lain agar hidup mereka diberkati, agar keluarga mereka diberkati. Bagi saudara sekarang yang masih merasakan rasa sakit mungkin di dalam tubuh saudara, dalam kelemahan tubuh, doakan orang lain agar orang lain sehat.
Saudara yang memiliki masalah keuangan, doakan orang lain agar dipulihkan keuangannya. Saudara yang hari ini mungkin mengalami PHK, mengalami kegagalan dalam usaha atau pekerjaan, doakan orang lain agar mereka mendapatkan pekerjaan. Tentunya ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi sekali lagi Tuhan menguji hati. Ketika kita mendoakan orang lain menjadi lebih baik dari kita, maka Tuhan pun akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, saudara, yang keempat, bagaimana agar kita dilepaskan dari rasa cemburu yang negatif, agar apapun yang kita kerjakan, motivasi kita bersih dan dilepaskan dari kebencian. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa yang dialami Ishak. Dia tidak hanya mengalami panen raya 100 kali lipat, tapi usahanya diganggu oleh orang-orang yang cemburu. Gembala-gembala Gerar cemburu melihat keberhasilan Ishak, sehingga ketika Ishak kembali menggali sumur-sumur Abraham, sumur itu direbut orang lain. Ketika dia menggali sumur yang pertama, maka sumur itu diberi nama Esek, yaitu pertengkaran. Ishak tidak mau bertengkar, saudara, dan dia pindah menggali sumur yang lain. Tetapi sumur yang kedua pun mengalami sesuatu yang tidak baik, yang disebut sebagai sumur Sitnah, yaitu permusuhan. Ishak tidak mau bermusuhan. Ishak menggali sumur yang baru. Disitulah dia mendapatkan sumur Rehobot, yaitu sumur kebebasan. Dan yang keempat, Ishak mendapatkan sumur Sheba, yang artinya sumpah atau janji. Kadang-kadang Tuhan uji dalam kehidupan kita, saudara. Kita sudah membangun sebuah pelayanan, kita sudah membangun sebuah usaha, tiba-tiba orang lain ambil. Tentunya kita ingin mempertahankan karena itu jerih lelah kita. Tetapi Ishak, saudara, dan Abraham tadi mengajarkan kita, lebih baik kita mengalah. Kita mencari menggali sumur yang baru, kita menggali sumur yang baru. Kita percaya bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Bahkan kita tidak hanya mendapatkan berkat duniawi, tetapi kita mendapatkan berkat Rehobot, yaitu kemerdekaan jiwa kita. Jiwa kita tidak terpenjara oleh rasa cemburu. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan memberikan sumpahnya, memberikan janjinya kepada Ishak. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kecemburuan seperti sebuah kanker yang menghancurkan kehidupan kita dan mencerai-beraikan hasil yang kita dapat. Biarlah kita belajar agar kita kembali membersihkan motivasi hidup kita. Kita memandang di dalam perspektif Tuhan. Kita melakukannya penuh dengan kasih. Jangan jemu-jemu untuk melepaskan berkat, berdoa buat orang lain. Dan janganlah menyerah. Setialah dalam panggilan saudara. Maka Tuhan yang memberi sumpah, Tuhan yang memberi janji, tidak akan pernah diingkari. Saya sangat percaya ketika Tuhan memberkati setiap kita, berkatnya tidak akan pernah salah alamat. Haleluya. Amin. Kita akan menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, ku mau berkata, ya Allah, ya Allah. Ku mau berkata, ya Allah, ya Allah. Engkau Tuhan kuatkan imanku.
firman dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku telah stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian iman yang mengalahkan dunia. Aku berdoa, aku tolak kutuk resesi ekonomi, kutuk kegagalan, kutuk kebangkrutan. Aku tolak kutuk hutang, aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, bekerja keras, makan semak duri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharanku. Sehingga apa yang kupegang diberkati, yang kukerjakan berhasil, yang kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya. Sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Maka dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus, darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludai, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan dilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, saudara. Kita berkata bahwa Allah itu sungguh baik. Kita membersihkan hati kita dari setiap roh kecemburuan yang merusak kehidupan kita dan mencerai-beraikan Tuhan. Berkata, ya Allah, ya Bapa, Engkau Tuhan, kuatkan imanku selamanya. Tuhan berkata, ya Allah, ya Bapa, Engkau Tuhan, kuatkan imanku. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami ada banyak pekerjaan, ada banyak usaha, ada banyak pelayanan yang kami lahirkan karena kecemburuan kami. Biarlah Engkau sendiri yang membersihkan motivasi kami, agar apa yang kami kerjakan berkenan di pemandangan-Mu. Engkau yang membuka mata roh kami Tuhan, sehingga kami dapat memandang segala sesuatu di dalam perspektif Tuhan, agar kami tidak memiliki pandangan yang sempit. Ajar kami untuk terus mengasihi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya ketika kami setia perkara-perkara yang kecil, maka Engkau sendiri akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Jika Tuhan ada orang-orang yang cemburu dalam kehidupan kami, biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan membersihkan motivasi mereka, membersihkan hati mereka dari kanker kecemburuan,
seperti Engkau juga menjamah kehidupan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohanimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah engkau laki-laki, engkau menjadi pohon terpandit kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, engkau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan, maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti, engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Bapa dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin.